Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yakni sistem pembayaran parkir. Dan kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Muhammad Agis Fatul Mahasi, dengan NIM 12270500082, dan teman saya Muhammad Fadil dengan NIM akhirnya 87. Baik, tanpa menunggu waktu lama, lanjut oleh Fadil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan baris pertama dan baris kedua itu ada include your stream dan using namespace. Itu yang pertama untuk baris ini mengimpor pustaka Yostream yang digunakan untuk input dan output standar. Dan namespace std digunakan untuk menghindari penulisan std sebelum setiap fungsi dan objek yang berasal dari pustaka standar. Lalu ada const in jumlah slot parkir sama dengan 10 itu fungsinya untuk jumlah total slot parkir. Lalu ada bool slot parkir itu untuk array untuk menyimpan status slot parkir. True sama dengan terisi, false sama dengan kosong. Lalu ada integer jenis kendaraan. Array untuk menyimpan jenis kendaraan yang diparkir di setiap slot. Kemudian waktu masuk itu adalah array untuk menyimpan waktu masuk kendaraan di setiap slot. Kemudian ada void inisialisasi slot parkir. Itu adalah fungsi untuk menginisialisasi status awal slot parkir. Lalu for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah slot parkir itu set semua slot parkir menjadi kosong. Kemudian cari slot parkir kosong. Itu adalah fungsi untuk mencari slot parkir yang kosong. Lalu baris selanjutnya itu adalah untuk mengembalikan indeks slot parkir yang kosong pertama yang ditemukan. Kemudian return -1 itu jika tidak ada slot parkir kosong. Kemudian baris selanjutnya itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah pembayaran untuk mobil. Kemudian baris selanjutnya adalah harga mobil itu untuk harga per jam untuk mobil. Kemudian jumlah pembayaran sama dengan durasi parkir plus harga mobil itu untuk menghitung jumlah pembayaran. Baris selanjutnya itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah pembayaran untuk motor. Kemudian di bawahnya ada harga motor sama dengan 2.000. Itu adalah harga per jam untuk motor. Kemudian sama seperti tadi, jumlah pembayaran sama dengan durasi parkir plus harga motor itu untuk menghitung jumlah pembayaran. Selanjutnya ini untuk menghitung jumlah pembayaran untuk truk. Ada harga truk sama dengan 8.000 itu adalah harga per jam untuk truk.
Sama seperti tadi, untuk menghitung jumlah pembayaran, tinggal ditambah durasi parkir plus harga truknya. Kemudian ada untuk menghitung jumlah pembayaran untuk bus. Di sini dituliskan harga bus sama dengan 10.000, berarti harga per jamnya untuk bus itu 10.000. Sama seperti tadi, untuk menghitung jumlah pembayarannya tinggal di kolom ini durasi parkir dikali harga bus. Ini untuk menghitung jumlah pembayarannya. Ini lanjut ke fungsi main. Fungsi main adalah titik masuk program utama. Dan pertama kita memanggil fungsi inisialisasi slot parkir untuk menginisialisasi status awal slot parkir sebelum program utama dimulai. Dan dilihat sini ada INT nomor slot, INT nomor jenis kendaraan input, waktu masuk input, dan waktu keluar input. Dan di sini saya menggunakan pengulangan dual selama selama pilihan pengguna tidak sampai sama dengan 0, maka pengulangan akan terus berlanjut. Loop ini digunakan untuk menjalankan program berulang kali sampai pengguna memilih untuk keluar. Dan di sini terlihat menu dari sistem pembayaran proyek kami, yakni ada dari menu pertama parkir kendaraan, kedua info slot parkir, ketiga kendaraan keluar, yang terakhir ya penjelasannya. Jadi dari pilihan pertama ini jadi kita memilih parkir kendaraan jenis apa, misalkan mobil, motor dan lain-lain. Kedua info slot parkir lain. Untuk menu kedua, jadi kita mengecek dulu apakah parkiran itu kosong atau tidak. Kalau misalkan, jadi di slot ini ada 10 slot dan bisa diisi oleh 4 jenis kendaraan tersebut. Dan ketiga adalah kendaraan keluar. Nah, ketika menu pertama sudah dimasukkan, jadi menu pertama misalkan jadi kendaraan motor, masuk jam 9. Nah, langsung ke pilihan ketiga ini, kendaraan keluar itu tinggal memilih nomor slot dari yang telah dipilih di pilihan kedua. Jadi misalkan kendaraan keluar dari slot pertama, jamnya berapa, nanti langsung bisa keluar notifikasinya. Dan yang terakhir keluar dari menu ini, menu pilihannya. Baik, ini lanjut ke case pertama. Ini adalah bagian yang dipanggil saat pilihan pengguna adalah satu, parkir kendaraan. Pertama, jika kita mencari slot parkir kosong dengan memanggil fungsi slot parkir kosong, jika menemukan slot kosong atau misalkan nomor slot pertama, kita menandai slot sebagai isi atau dalam kurung slot parkir nomor slot distro. Selanjutnya kita meminta pengguna memasukkan jenis kendaraan dan waktu masuk. Jenis kendaraan dan waktu masuk disimpan di array jenis kendaraan dan waktu masuk sesuai dengan nomor slot. Dan terakhir kita memberikan konfirmasi bahwa kendaraan berhasil diparkir di slot tersebut. Dan di case kedua, ini adalah bagian yang dipanggil pilihan adalah nomor 2 atau info slot parkir. Kita mencetak judul info slot parkir di layar melalui perulangan for. Kita menampilkan status setiap slot parkir. Jika slot parkir terisi, dalam kurung slot parkir menilai true, kita mencetak terisi diikuti dengan jenis kendaraan dan waktu masuknya. Jenis kendaraan dicetak berdasarkan nilai di array. Jenis kendaraan menggunakan pernyataan if else if. Jika slot parkir kosong, kita mencetak kosong untuk slot tersebut. Lanjut ke case 3. Nah, di sini adalah bagian di mana ketika yang dipanggil adalah pilihan ketiga, di pilihan yang kita pilih, pertama kita meminta pengguna memasukkan nomor slot parkir. Kemudian kita memeriksa apakah nomor slot parkir itu valid dan apakah slot parkir tersebut terisi. Dan jika nomor parkir dan selanjutnya kita menghitung durasi parkir dan dengan mengurangi waktu keluar dan dengan waktu masuk. Dalam kurung durasi parkir sama dengan waktu keluar input dikurangi waktu masuk dalam kurung nomor slot.
Setelah itu kita menghitung jumlah pembayaran berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir menggunakan struktur switch case. Nilai jumlah pembayaran disimpan di variabel jumlah pembayaran. Selanjutnya kita mengosongkan slot parkir dalam kode slot parkir nomor slot atau sama dengan false. Jenis kendaraan dalam kode jenis kendaraan sama dengan 0 dan waktu masuk dalam kurung nomor slot sama dengan sesuai dengan nomor slot. Terakhir kita mencetak jumlah pembayaran yang harus dibayarkan. Nah, yang terakhir case ini yang pengguna tidak cocok dengan salah satunya, satu struktur dari sweet case dan di program cetak pesan pilihan tidak valid di layar. Nah, sebagai contoh saya akan apa, memulai program tersebut. Nah, di sini terlihat menunya sesuai dengan apa yang dikeluarkan tadi di PPT. Nah, misalkan kita memilih satu parkir kendaraan. Nah, kita di sini ada ditampilkan jenis kendaraan apa yang akan diparkirkan, misalkan buat mobil. Masukkan jam masuknya misalkan jam 9. Nah, kendaraan tersebut berhasil diparkir di slot nomor 1. Nah, untuk melihat mengeceknya kita pilih menu nomor 2. Dan sini terlihat bahwasanya di slot pertama itu terisi mobil pertama, jenis kendaraan mobil waktu masuk jam 9. Dan apabila kita ingin keluar dari parkiran, kita pilih menu ketiga, kendaraan keluar. Dan seperti slot parkir yang telah dicek di pilihan kedua yang tadi, pilihan menu yang kedua, kita pilih slot pertama, dan waktu keluarnya misalkan jam 12, dan hasilnya terlihat bahwa jumlah yang harus dibayar itu Rp15.000. Dan di proyek kita ini kita memakai satu kelas dan 4 atribut dengan menggunakan codingan do while, switch case, dan if else if. Dan mungkin sekian dari apa yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.